Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilla Syukur dari kelas Sistem Informasi 2A dengan nomor induk mahasiswa 220660221022 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu komponen Central Processing Unit atau bisa disingkat dengan CPU. Yang kedua yaitu fungsi komputer. Yang ketiga operasi aritmatika. Yang keempat yaitu studi kasus. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu komponen Central Processing Unit atau CPU. Apa sih CPU itu? Ya, CPU merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer. Nah, jadi CPU itu merupakan otak dari sebuah komputer. CPU merupakan tempat untuk melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. Nah, CPU ini terdiri dari beberapa komponen utamanya, yaitu yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Kedua yaitu Control Unit, dan yang ketiga yaitu Register. Yang keempat yaitu CPU Interconnection. Nah, ini merupakan struktur dari sebuah komponen CPU. Nah, di sini adalah komponen-komponen top level dari komputer, yaitu ada input-output, sistem bus, CPU, dan main memory. Nah, di sini yang kita bahas yaitu CPU. CPU itu terdiri dari beberapa komponen utamanya, seperti ada register, ALU, dan internal CPU, dan control unit. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen Central Processing Unit atau CPU. Yang pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau bisa disingkat dengan ALU. ALU ini merupakan komponen yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan contoh logika adalah AND dan OR. Nah, jadi ALU ini merupakan komponen CPU yang nantinya akan bekerja untuk sebuah hitung-hitungan seperti menghitung bilangan biner dalam sebuah CPU. Nah, yang kedua yaitu control unit. Control unit itu merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU. Nah, si control unit ini salah satu yang nantinya akan mengontrol, tugasnya akan mengendalikan kontrol di sebuah komponen sebelumnya yaitu ALU. Yang ketiga yaitu register. Register itu merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam sebuah memori utama. Nah, fungsi dari sebuah komponen register itu adalah sebagai penyimpanan data-data yang akan nantinya diproses ke tahapan selanjutnya. Komponen yang keempat yaitu CPU Interconnection. Merupakan sistem interkoneksi pada CPU yang menghubungkan komponen internal CPU lainnya yaitu ALU, control unit, dan register. Si CPU ini nantinya akan menghubungkan beberapa komponen lainnya
yaitu ALU, control unit, dan register. Nah, di sini ada komponen internal CPU. Komponen internal CPU yaitu terdiri dari Arithmetic and Logic Unit atau disingkat ALU, Unit Control, dan Register. Komponen eksternal CPU adalah sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan atau keluaran, atau juga disebut dengan input output. Nah, di sini ada sebuah gambar dari komponen internal CPU, unit control, ALU, register. Dan di sini ada sistem lainnya seperti control bus, data bus, address bus, dan sistem bus. Oke, di sini kita lanjut struktur detail internal CPU. Nah, lihat ya di gambar ini. Yang pertama yaitu unit Arithmetic and Logic atau ALU. ALU ini akan memproses data-data atau kode-kode buah logika seperti kode-kode biner, kode-kode bilangan, penjumlahan, nantinya akan diproses di ALU ini untuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini juga ada register. Register ini nantinya sebuah komponen yang akan menangkap atau menyimpan data-data, nantinya akan diproses ke tahapan selanjutnya. Di sini ada unit control. Nah, unit control ini nantinya akan menggabungkan semua data-datanya untuk dikeluarkan atau input output. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada komponen dari CPU dan interkoneksinya dengan memori utama dan device input output atau top level view. Sini kita lihat gambar CPU. Di sini CPU ini di dalamnya ada perintah-perintah seperti PC, IR, MIR, MBR, input output, AR, input output, DR. Nah, di sini ada kita lihat ya. PC itu merupakan program center. IR itu instruksi register, MIR memory address register, MBR memory buffer register, IO AR input output address register, input output BR input buffer register. Sini sistem bus nantinya akan keluar ke main memory. Memory ini ada instruksi-instruksi yang dan data-data yang akan menyimpannya di sebuah main memory, dan nantinya akan keluar pengeluarannya yaitu input output modul seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi komputer. Fungsi dasar dari CPU adalah eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu per satu sesuai urutan pemerintahnya. Jadi CPU ini akan mengeksekusi instruksi-instruksi dari sebuah programnya, yaitu enggak langsung semuanya, jadi harus satu per satu. Nah, operasi tersebut membutuhkan siklus instruksi. Ada dua siklus instruksi dasar dalam CPU, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Yang pertama yaitu siklus fetch. Siklus fetch terdiri dari beberapa proses berikut ini. Yang pertama yaitu CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Yang kedua, register dalam CPU berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambahkan satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi.
Keempat, instruksi-instruksi yang dibaca akan dimasukkan ke dalam Instruction Register atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan action, yaitu diperlukan bagaimana penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa aksi dari sebuah CPU tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama CPU memori. Nah, CPU memori ke memori ini adalah perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua yaitu CPU ke input output. Nah, ada ini perpindahan data dari CPU ke input output dan sebaliknya juga. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data ini bagian di mana CPU akan melakukan sejumlah operasi aritmetika dan logika terhadap data. Yang keempat yaitu kontrol. Kontrol ini merupakan instruksi untuk melakukan pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya, melakukan pemindahan alamat atau pengubahan urutan eksekusi action. Nah, di sini ada sebuah sedikit gambar dari siklus instruksi dasar ya. Ini the start, fetch, next, dan execute ini halt. Selanjutnya yaitu siklus execute. Siklus execute merupakan instruksi yang terdiri atas beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu Instruction Address Calculation, disingkat IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kedua, instruksi fetch, IP, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Ketiga, instruksi operation decoding IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Yang keempat, operand address calculation OIC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini melibatkan referensi operand pada memori. Kelima, operand fetch (OFF) adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O. Yang keenam, data operation DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang ketujuh, operand store OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah, di sini ada gambar dari diagram start siklus instruksi. Nah, di sini ada instruksi fetch, instruksi address calculation, instruksi operation decoding, operand fetch, operand address calculation, operand address calculation, operand store. Ini adalah saling berkaitan semuanya. Kita next ke pembahasan yang ketiga yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika pada komputer menggunakan operasi dasar penjumlahan dengan kode bilangan biner. Pengurangan, pembagian, dan perkalian semua dilakukan dengan dasar penjumlahan. Next, di sini ada instruksi dan kode operasi. Empat instruksi ini terdiri atas dua bagian yaitu opcode, operation code, dan address operation. Panjangnya instruksi, jumlah bit instruksi ditentukan oleh word length masing-masing sistem. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari gambar di samping ini ya.
Tambah di samping ini merupakan eksekusi program parsial yang menunjukkan bagian yang berhubungan dari register memori dan prosesor. Nah, kita akan membahasnya. Di sini ada beberapa step, ada 6 step ya. Oke, kita satu persatu yang jelaskan. Yang pertama yaitu PC dengan alamat 300 sebagai alamat instruksi pertama yang berisi 300 nih, yang di pinggir ini ya, berisi 1940 dalam heksadesimal. Instruksi ini dimasukkan ke dalam IR 1940 hingga PC pertama menjadi 300, PC-nya 300. Nah, yang kedua, 4 bit pertama pada IR menunjukkan bahwa AC harus dimuat 3 digit heksadesimal menentukan alamat 940. Nah, 940 itu berapa datanya? Maka dimasukkan 003 ke AC. Nah, lihat ya, udah terisi ya di yang step kedua. Kemudian ke step yang ketiga, lihat ke PC dengan alamat 301 yang berisi instruksi 5941. Kemudian dimasukkan ke IR sehingga PC bertambah menjadi 301. Oke, sudah. Step keempat, kita lanjut menambahkan isi lokasi 941. 941 itu berapa? 2. 2 ini ditambah dengan 3, hasilnya disimpan di AC. Jadi hasilnya itu 0005. Lanjut ke angka yang kelima, yaitu instruksi berikutnya, yaitu 2941 dimasukkan ke IR 2941 sehingga PC bertambah menjadi 302. Tetap paling bawah ya sebelah ini 302. Nah, 941 itu address. Kita masuk ke langkah yang keenam. Nah, sini isi AC disimpan di lokasi 941. PC bertambah menjadi 303. Kita pakai bagian bawah ini ya. Oke. Nah, semuanya sudah terisi ya. Nah, pada contoh di atas dibutuhkan masing-masing 3 page cycle dan execute cycle untuk menambahkan isi pada alamat 940 dan alamat 941. Maka dapat dilihat dengan semakin besar memori pada CPU akan semakin mempercepat proses operasi aritmetika yang banyak dan kompleks. Nah, sekian ya pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.